kita belajar lagi, kita akan melanjutkan mencari membahas tentang paham perkawinan dalam Gereja Katolik. Nah, sekarang kita masuk pada Konsili Trente 1547 sampai dengan 1563. Konsili ini penting karena konsili ini menjawab gerakan reformasi, gerakan protes yang diajukan oleh beberapa tokoh Kristen, Luther, Calvin, Zwingli dan sebagainya. Nah, Konsili Trente menjawab apa yang menjadi perdebatan diajukan oleh para pendiri reformasi. Kanon 1, Konsili Trente. Sakramen perkawinan merupakan satu dari ketujuh sakramen perjanjian baru yang diadakan oleh Kristus. Ya. Jadi ini ditegaskan kembali, in stricto sensu. Sakramen perkawinan adalah satu dari tujuh sakramen. Rahmat perkawinan, sakramen ini memberikan rahmat ex opere operatum. Artinya apa? Rahmat yang muncul dari tindakannya, ex opere operatum. Dan ini menjadi ajaran definitif tentang sakramentalitas dari perkawinan. Nah, sidang ke-24 tahun 1563 ada beberapa pernyataan yang penting tentang perkawinan. Yang pertama, perkawinan adalah ikatan pria wanita yang dipersatukan oleh Allah sendiri seperti dinyatakan oleh Adam dengan dorongan Roh Kudus. Ya. Jadi perkawinan ini ikatan pria dan wanita yang dinyatakan oleh Allah sendiri. Dorongannya adalah dari Roh Kudus. Berikutnya, Yesus Kristus menjadi pendiri dan membaharui sakramen-sakramen, menganugerahkan melalui sakramen perkawinan rahmat yang menyempurnakan cinta kodrati suami istri, meneguhkan, memperkuat tak terceraikannya ikatan perkawinan mereka, dan bahkan menyucikan perkawinan tersebut. Yang ketiga, perkawinan Kristen benar-benar merupakan perkawinan sakramen seperti yang ditegaskan oleh bapak-bapak gereja, konsili-konsili, dan juga tradisi-tradisi gereja universal. Yang keempat, perkawinan Kristen merupakan sakramen. Nah, sakramen ini didirikan oleh Yesus Kristus, bukan oleh gereja, dan membuahkan rahmat. Yang kelima, gereja punya wewenang hukum atas perkawinan Kristen. Maka juga punya hak wewenang untuk menegaskan, memutuskan, menentukan mana halangan-halangan gerejawi dari pernikahan tersebut. Nanti di KHK 1982 akan muncul halang-halangan yang bersifat gerejawi. Dasarnya dari Konsili Trente bahwa gereja punya hak untuk mengatur perkawinan, maka juga punya hak untuk menentukan halangan-halangannya. Yang keenam, hidup selibat demi kerajaan Allah dipandang sebagai lebih luhur daripada perkawinan, sebagaimana juga telah diterima, dihayati oleh umat beriman sebagai sensus ecclesiae. Nah, ini keputusan Konsili Trente. Maka, apa yang bisa kita simpulkan dari Konsili Trente ini tentang ciri perkawinan? Yang pertama, ciri perkawinan adalah tak terceraikan, karena ini ikatan yang tetap yang tak dapat diceraikan oleh alasan-alasan manusiawi. Yang kedua, perkawinan baru dalam kasus perzinahan tidak boleh. Yang ketiga, gereja hanya mengizinkan adanya perpisahan, meja makan, dan tempat tidur, Torah Adventist, berdasarkan alasan-alasan tertentu. Kalau tidak ada alasan, yang bisa. Lalu yang keempat, dipertahankan ajaran tradisional bahwa kaum religius dapat menceraikan perkawinan ratum et non consumatum. Ya. Yang kelima, perkawinan berciri unitif. Dan yang keenam, ditolak yang namanya poligami successiva. Yang hanya diterima adalah poligami successiva karena cerai mati. Nah, ini pandangan dari Konsili Trente. Sekarang kita akan membahas tahap berikutnya tentang bagaimana pandangan perkawinan
setelah Konsili Trente pada abad 16 sampai dengan abad 19. Konteksnya adalah orang-orang sudah menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke daerah-daerah poligami, di mana poligami itu biasa, seperti di Afrika, di Asia, dan sebagainya. Jadi orang-orang Kristen mulai masuk ke sana. Konteksnya selalu adalah konteks ekspansi perdagangan orang-orang Eropa, Spanyol, Inggris. Mereka datang ke tanah-tanah yang baru. Nah, apa yang terjadi pada periode ini? Tentang rahmat dalam sakramen perkawinan. Nah, sakramen perkawinan memberikan rahmat pengudusan, memberikan rahmat istimewa yang menyempurnakan cinta kodrati suami istri, serta hak atas rahmat yang perlu untuk melaksanakan tugas sebagai suami istri. Melchior Cano dalam The Logis Theologicis mengatakan, dalam peneguhan nikah orang Kristen ada dua hal yang berbeda, yaitu kontrak dan berkat. Nah, tidak setiap perkawinan Kristen adalah sakramen. Berkat perkawinan yang diberikan oleh imam, itulah yang membuat perkawinan menjadi sakramen. Ini menurut Melchior Cano. Nah, pandangannya didukung oleh Kardinal Toletus, Estius, Silvius, Yuenin, Consina, Benedictus. Nah, sementara pandangan lain mengatakan bahwa kontrak perkawinan itulah yang menyebabkan terjadinya sakramen perkawinan. Nah, Thomas Sanchez dalam The Sanctum Matrimoni Sacramento mengatakan bahwa sakramen perkawinan, dalam sakramen perkawinan Kristus tidak memisahkan antara kontrak dengan hakikat dari sakramen perkawinan itu. Karena itu perkawinan yang dibangun lewat kontrak suami istri itulah yang diangkat menjadi sakramen olehnya. Robertus Bellarminus, gratia perficit non destruit naturam. Jadi rahmat menyempurnakan dan tidak merusak kodrat. Karena itu kalau Kristus mengangkat perkawinan menjadi sakramen, itu berarti bahwa Kristus mengangkat perkawinan yang dibangun dengan kontrak itu dengan rahmatnya, sehingga menjadi sakramen. Maka kontrak itu sekaligus adalah sakramen. Ini teori yang mengatakan bahwa kontrak itu yang menjadikan adanya sakramen. Kalau Melchior Cano tadi mengatakan berkat dari imam itulah yang membuat menjadi sakramen. Nah, nanti Anda bisa melihat bahwa dua pertentangan tadi akan membawa pada pemahaman kita sekarang bahwa sakramen perkawinan itu terjadi ketika ada kontrak antara orang-orang yang dibaptis, bukan karena berkatnya, bukan karena imamnya. Berikutnya kita akan bicara soal J.M. Scheben. Apa pandangan beliau? Setiap benda atau kenyataan kodrati bersifat baik dan mengarah ke yang adikodrati asal penggunaannya sesuai dengan rencana Allah. Maka perkawinan kodrati yang dilaksanakan orang Kristen itu juga baik, mengarah pada yang adikodrati, dan sejauh dilaksanakan dengan baik pasti sesuai dengan kehendak Allah. Maka Scheben mengatakan bahwa hubungan suami istri adalah lambang cinta Allah kepada manusia. Hubungan seksual suami istri adalah lambang karya penciptaan Allah. Nah, yang khas pada perkawinan, bahwa perkawinan tidak hanya melambangkan dan mengarahkan ke yang adikodrati, tapi juga membuahkan sesuatu yang adikodrati, yaitu apa? Hubungan cinta antara Kristus dengan gereja. Maka Scheben merumuskan 3 unsur penting dalam perkawinan. Apa itu? 1. Sacramentum tantum, kontrak. Kontrak perkawinan sebagai tanda yang kelihatan dari sakramen perkawinan. Yang kedua, sacramentum simul et res, akibat atau buah yang khas dari sakramen perkawinan,
bagi suami istri yang menerima ikatan akad dikodrati antara suami istri, yang melambangkan dan menghadirkan hubungan cinta antara Kristus dan gereja, menyucikan keduanya dan menjadikan keduanya anggota dari gereja. Sementara itu, Paus Pius VI dan Paus Pius VII mempertahankan ajaran bahwa perkawinan orang Kristen ada di bawah undang hukum gereja. Sebab Kristus mengangkat kontrak menjadi sakramen perkawinan. Pius IX menegaskan sakramen perkawinan tidak boleh dilihat hanya sebagai suatu tambahan saja pada kontrak perkawinan, melainkan sebagai sesuatu yang hakiki bagi perkawinan itu sendiri. Kontrak perkawinan tidaklah terpisahkan dari sakramen perkawinan, sebab kontrak itulah yang telah diangkat oleh Kristus menjadi sakramen. Nah, sementara itu para teolog gak tertarik untuk bicara tentang tujuan perkawinan. Maka mereka sekedar mengambil dari pandangan para tokoh skolastik, terutama dari Thomas Aquinas. Nah, problemnya adalah mereka menggunakan istilah Thomas Aquinas soal primer, sekunder, tapi pandangan mereka berbeda satu sama lain. Contohnya soal kata primer, sekunder, tujuan primer, tujuan sekunder itu mereka katakan dimaknai sebagai hierarki dan bukan sebagai tingkatan. Tokoh yang lain adalah Alfonsus Liguori. Alfonsus Liguori mengatakan bahwa perkawinan punya tujuan, baik yang bersifat intrinsik maupun yang bersifat ekstrinsik. Intrinsik esensial, artinya apa? Dari dirinya sendiri, dan ini esensial. Bahwa serah diri yang membawa hak dan kewajiban atas hubungan seksual dan ikatan tak terceraikan. Jadi, mereka yang menikah dengan menolak tujuan intrinsik ini, lalu menikah secara tidak sah. Karena ini esensial, intrinsik. Jadi, perkawinan membawa serta intrinsik esensialnya apa? Hubungan seksual dan ikatan tak terceraikan. Yang kedua, intrinsik aksidental. Apa itu? Keturunan dan pemenuhan nafsu seks. Artinya apa? Mereka yang menikah dengan menolak atau tanpa menyatakan tujuan-tujuan ini tetap menikah secara sah. Dan orang yang tidak dipenuhi dalam intrinsik aksidental ini juga tidak apa-apa. Artinya begini, kalau orang menikah tapi tidak punya keturunan, bagaimana? Ya tetap sah perkawinan. Nggak ada soal, karena ini intrinsik aksidental. Atau orang menikah tapi nafsu seksualnya tidak terpenuhi, bagaimana? Ya nggak apa-apa, perkawinan tetap sah, karena ini bersifat intrinsik aksidental, aksiden aja, bukan yang esensial. Nah, ini nanti berdampak pada paham perkawinan zaman kita sekarang. Berikutnya, bagaimana pandangan tentang tujuan unitif dan tujuan prokreatif. Kebanyakan teolog dan ahli hukum tetap menegaskan soal tujuan prokreatif, tapi juga tujuan unitif tidak dikalahkan. F. Probst mengatakan, tujuan utama dari perkawinan apa? Kesatuan hidup yang tak terpisahkan dari suami istri. Katekismus Romanus juga mengatakan yang sama. Nah, pandangan Probst ini didukung oleh Lisenman, Koch, dan sebagainya. Soal tujuan utama perkawinan, kesatuan hidupnya tak terpisahkan. Yang berikutnya soal ciri-ciri tak terceraikan. Nah, ini juga tetap dipertahankan. Nah, abad 16 beberapa tokoh mengajarkan bahwa perkawinan bersifat berdasar hukum kodrat memiliki sifat tak terceraikan. Ini kodratnya. Maka gereja Katolik sampai hari ini juga memahami bahwa secara kodrati sebetulnya setiap perkawinan bernilai tak terceraikan. Kodrati. Nah, abad 17 para tokoh gereja mengajarkan bahwa hanya perkawinan ratum et consumatum lah yang sepenuhnya tak terceraikan. Walaupun
perkawinan lain juga mempunyai ciri itu dalam kadar tertentu. Maka Paus punya wewenang menceritakan perkawinan ratum sed non consumatum maupun perkawinan consumatum sed non ratum, atau perkawinan antara orang-orang bukan Kristen yang hanya disebut sebagai matrimonium validum. Nah, ini soal perkawinan yang boleh diputuskan oleh Paus, yaitu ratum sed non consumatum dan matrimonium validum, artinya consumatum sed non ratum. Nah, problem berikutnya adalah poligami yang dibaptis, karena orang-orang Kristen menyebar di daerah-daerah yang sudah terbiasa dengan poligami, di Asia, Afrika, Amerika. Nah, ketika misi terjadi di sana, Paus ketiga mengizinkan pria yang dibaptis harus mencarikan istrinya, tetapi boleh memilih salah satu yang disenanginya kalau ia sudah lupa siapa istrinya yang pertama. Nah, ini tertulis dalam Konstitusi Altitudo 1 Juni 1537. Ini yang kemudian disebut berkembang pada Paus Pius V menjadi privilegium pianum. Jadi pria yang poligam kalau mau dibaptis boleh memilih salah satu istri yang juga mau dibaptis bersamanya. Ini tidak ada tertulis dalam Konstitusi Romani Pontificis 219. Nah, Paus Gregorius XIII memperbolehkan para pria yang dibaptis untuk menikah lagi, karena mereka tidak tahu lagi di mana istrinya berada. Ini terkait dengan orang-orang negro dari Afrika yang dibawa ke Amerika. Mereka tidak pernah ketemu lagi dengan istrinya di sana. Mereka diizinkan oleh menikah lagi tadi, tetapi asal mereka dibaptis. Ini pandangan yang terjadi terkait dengan gereja pasca konsili